Yo, hello guys, hari ini Mimin akan merekap alur cerita dari Donghua Huan Jewang part ke-8. Sebelum itu, tak bosan-bosan Mimin mengingatkan kepada kalian untuk like, komen, dan juga share video ini kepada teman-teman kalian agar channel ini makin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu menerima updatean video terbaru dari Mimin. Oke, tanpa berbasa-basi, masuk intro dan selamat menonton guys. Di sini dapat terdengar Yantian memberitahu kepada teman-temannya bahwasannya ia tadi salah memberikan peta lokasi kepada Lince. Dan ia baru menyadari setelah ia melihat ada satu peta yang berlebih. Dan mungkin saja peta yang Yantian berikan kepada Lince itu merupakan peta dari kelas lain. Setelah itu Xiao Yi mengusulkan lebih baik mereka memberitahukan hal tersebut kepada Tuan Douyin agar Tuan Douyin dapat membantu mereka mencari keberadaan Lince. Beralih sisi dapat terlihat pula kini Robin dan Bailang sedang mencari posisi Lince di pesisir hutan tersebut. Sementara itu di sini Lince yang terbaring lemas tak berdaya sedang dihadapkan dengan pria misterius. Yang seorang peramal pria itu mengetahui bahwasannya Lince memiliki dua kekuatan spiritual eksternal di tubuhnya. Dan karena kekuatan spiritual itu tubuh Lince tak mampu menahannya. Yang alhasil membuat tubuh Lince hari ke hari makin memburuk. Setelah itu mungkin saja Lince akan mati karena ia tak mampu menahan kekuatan spiritual tersebut. Kini dapat terdengar pria misterius itu juga bertanya apakah Lince membawa kedua batu meteor itu. Karena mendengar pertanyaan tersebut, Lince pun menduga bahwa pria misterius di depannya merupakan anggota dari klan Warna Murni. Tapi dengan spontan pria itu membantahnya sembari memberikan cekikan manja agar Lince menjawab pertanyaan pria itu tadi. 回答我，是，不是？是。 不过那石头变成奇怪的东西了。 Setelahnya Lince menanyakan kenapa pria itu bisa tahu bahwa di tubuh Lince terdapat dua batu meteor. Kemudian pria misterius itu menjawab bahwasanya batu meteor yang berada di tubuh Lince tidak memiliki keistimewaan khusus sedikit pun. Melainkan benda yang terbentuk dari dua meteor itu merupakan kunci untuk menemukan naga biling. Di sini dapat terdengar pria itu menceritakan bahwa dulu Feng Tianqing menggunakan 3 senjata suci leluhur untuk membangun medan pertahanan Akademi Tianwu. Yang salah satu dari senjata suci itu ialah naga biling. Ya, singkatnya kunci itu dapat membuka segel dalam tubuh Lince yang efeknya bisa memulihkan kekuatan spiritual milik Lince secara sepenuhnya. Kemudian pria misterius itu pergi dari tempat tersebut dikarenakan ia menyadari ada pergerakan orang-orang klan Warna Murni di sana. Tapi sebelum itu ia memberikan sebuah pil yang katanya dapat menyembuhkan kekuatan Lince untuk sementara waktu. 救个急还是没问题的。 在这儿呢。 Kini dapat terlihat terbitlah kacung klan Warna Murni yang berniat untuk mengeroyok Lince. Alhasil karena tak mempunyai pilihan lain, Lince langsung memakan pil yang diberikan oleh orang misterius tadi. Yang dimana karena pil tersebut kini tubuh Lince benar-benar dalam kondisi yang prima. Oleh karena itu dengan sangat mudah Lince dapat mengalahkan kacung-kacung tersebut. Sementara itu dapat terlihat pula nih kupu-kupu spiritual Robin telah berhasil menemukan keberadaan Lince. Kita beralih sisi dengan sangat agresif diselingi niat pembunuh yang sangat kuat. Bailang di sini mencoba untuk melumpuhkan pria misterius tersebut. Tapi amat disayangkan pria yang dikejar Bailang itu hanyalah Kage Bunsin saja. Setelah itu dapat terdengar Bailang akan melaporkan apa yang ia ketahui tentang kejadian ini kepada Direktur Akademi Tianwu. Beralih scene kini dapat terlihat Lince sedang bersama dengan Robin dan Zifeng. Yang dimana mereka berniat untuk membawa Lince kembali ke dalam Akademi Tianwu. Di tengah perjalanan Zifeng menanyakan apa yang diinginkan klan Warna Murni kepada Lince. Alhasil kita pun flashback sebentar. Dapat diketahui nih klan Warna Murni sejak dulu telah menargetkan naga biling. Dan oleh karena itu ketua BY pasti akan mengejar keberadaan Lince. 纯色帮那帮蠢货，就算有了钥匙也找不到。但是我可以。
Ternyata memang benar nih, tanpa terduga dan sangat tiba-tiba, jatuhlah batu besar yang berniat untuk langsung menggeprek Lince dan teman-temannya. Tapi untung saja mereka masih dapat menghindari geprekan batu tersebut. 这是，你就是。 Dapat kita ketahui nih, ternyata jatuhan batu itu merupakan ulah dari ketua BIY, yang dimana karena kacung-kacungnya tak beres melawan Lince, akhirnya dengan sukarela ia sendirilah yang akan menangani Lince. Di sini dapat terlihat pula Robin mencoba untuk melumpuhkan pergerakan dari ketua BIY dengan sekali serang. Tapi dengan sangat cepat ketua BIY menggunakan ilmu telekinesisnya untuk menyerang pergerakan dari Robin. Tapi untuk saja Robin dapat menggunakan skill keduanya dengan sangat cepat, benar-benar pas hand nih Robin ya cuy. Namun tak sampai di situ, burung dalam sangkar, kini ketua BIY membuat sebuah penjara gratis bagi Robin. Diselingi pula beberapa batu melayang yang siap menggeprek Robin. Akan tetapi dengan tepat waktu, Zifeng dapat menghancurkan batu penggeprek itu dengan kunai emasnya. Tak sampai di situ, kini Robin mencoba untuk menyerang ketua BIY. Tapi bukannya melukai ketua BIY, malah ini menjadi senjata makan tuan ya cuy. Karena ternyata tuan BIY dapat mengendalikan senjata Yodoman milik orang lain. Lantas tersisalah Lince sendirian. Dapat terdengar nih dalam keadaan yang sangat memojokkan, ketua BIY memberikan penawaran kepada Lince, yang dimana jika Lince memberikan batu meteor yang ada di tubuhnya, maka ketua BIY akan membunuh Lince tanpa merasakan sakit sedikit pun. Sepintas dapat terlihat nih Lince mencoba menyerang ketua BIY dengan kekuatan Raja Serangganya. Tapi dengan sangat mudah serangan itu dapat dipatahkan oleh ketua BIY. Beralih sisi dapat terlihat pula Robin mencoba untuk merobohkan batu penjara yang berada di depannya. Lanjut, dikarenakan Lince yang tak mau menyerahkan batu meteornya, dengan sangat psikopat ketua BIY langsung mendorong Lince jatuh ke dalam jurang. Ketika Lince dalam perjalanan menjemput ajalnya, ketua BIY di sini menggunakan kekuatan telekinesisnya kepada Lince, yang dimana hal ini membuat Lince terbang melayang ke udara dalam keadaan leher tercekik erat. Pada akhirnya nih Robin pun lepas dari penjara batu itu, yang hal ini membuat pertarungan epik Robin dan ketua BIY pun tak terelakkan. Dapat terlihat nih, karena konsentrasi ketua BIY terbagi dua, Lince pun kini melayang-layang di udara tak beraturan. Alhasil sebagai teman yang baik, dapat terlihat pula kini Zifeng mencoba untuk menyelamatkan Lince. Tapi ya ranting kayu sependek itu mana bisa nyampe kawan. Kita lanjut lagi nih melihat pertarungan epik Robin dan ketua BIY, yang dimana dengan sangat cerdiknya Robin membuat suatu perangkap kepada tuan BIY. Setelah ketua BIY masuk ke dalam perangkap yang Robin buat, alhasil lemparan tajam pun tak terelakkan. Kemudian setelahnya Robin pun menyelamatkan Lince dengan menggunakan akar belukar rambatnya. Tapi memiliki plot armor yang sangat badas nih, ketua BIY ternyata masih hidup. Yang alhasil karenanya Lince and the Gang pun mencoba lari dari tempat tersebut. Tapi pergerakan mereka berhasil dihentikan oleh suatu kekuatan iblis yang sangat familiar. Karena dapat kita duga kekuatan itu berasal dari partner Baigui. Setelah itu dapat terlihat pula nih nona itu menggunakan mata pemindainya kepada tubuh Lince, yang hal ini bertujuan untuk menemukan keberadaan dari batu meteor. 本爷，硕士不在这小子身上。 Tapi bukannya batu yang nona itu temukan, melainkan sebuah bola, yang dimana dapat terdengar ketua BIY sangat yakin bahwa bola itu merupakan kunci untuk bertemu dengan naga biling. Dapat kita ketahui pula ternyata tujuan licik dari ketua BIY, setelah ia berhasil mendapatkan senjata suci naga biling, ia akan menjadi penguasa di dalam Akademi Tianwu. Dan ketua BIY juga akan melengsarkan kedudukan dari direktur Akademi Tianwu sebelumnya. 你这么多年都不肯承认我北川，嘿，你等着吧，等我拥有了这天武学院最强大的力量，看你能奈我何！
Di sini dapat terdengar dikarenakan Lin Chen The Gang telah tahu rahasia gelap dari klan warna murni, maka hukuman bagi Lin Chen The Gang tak lain dan tak bukan hanyalah kematian tragis saja. Setelah itu ketua BY pun menggunakan teknik telekinesisnya dan menghantamkan beberapa batu besar ke arah Lin Chen The Gang. Tapi tiba-tiba dan entah kenapa pergerakan batu itu terhenti. Yang dimana dapat kita ketahui ternyata hal ini dikarenakan nona itu juga mengendalikan pergerakan dari tubuh BY. Karena dapat kita ketahui nih alasan Bai Gui and partner pergi ke dalam Akademi Tianwu tak lain dan tak bukan ialah atas perintah dari Shinigami yang menyuruh mereka untuk melindungi Lin Chen dari hadangan apapun. Di sini dapat terdengar ketua BY sangat marah dan ia mengatakan bahwasannya Bai Gui and partner telah mengkhianatinya dan kematianlah yang pantas untuk mereka. Tapi dapat terlihat serangan-serangan yang dilepaskan oleh ketua BY sangat efektif kepada Bai Gui and partner. Dikarenakan dapat kita ketahui nona itu dapat membuat saraf dari Bai Gui menjadi keras kembali. Yang alhasil semua serangan dari ketua BY dapat dipatahkan oleh Bai Gui dengan sangat mudah. Pada akhirnya nih Lin Chen The Gang terlepas dari kekuatan iblis yang nona itu gunakan. Dan tanpa menyia-nyiakan kesempatan, kini Lin Chen dan kawan-kawan pun berlari menuju ke dalam Akademi Tianwu. Tapi tak menyerah, ketua BY pun langsung mengerahkan semua kekuatannya untuk membunuh Lin Chen. Namun untung saja Bai Gui dapat menghancurkan batu-batu itu dengan senjata bomnya. Yang hal ini membuat Lin Chen The Gang dapat berlari dengan nyaman. Setelah itu dapat terdengar ketua BY mengatakan Bai Gui and partner sangat naif dikarenakan mereka melepaskan Lin Chen, maka tunggu saja masa ketika ketua BY dan Bai Gui and partner ditangkap oleh Akademi Tianwu. Lantas nona itu pun membantah statement dari ketua BY dikarenakan dari dulu direktur Akademi Tianwu memang berniat untuk menghancurkan klan warna murni. Dan sekarang siapa yang naif, dia atau ketua BY sendiri? Setelahnya dapat terdengar pula nona itu pun mengajak ketua BY untuk bekerja sama dengan mereka. 你们到底是什么人？我们是你现在唯一的出路。 Kita beralih scene di dalam Akademi Tianwu. Di sini dapat terdengar Tuan Douyin mengumumkan hukuman bagi klan warna murni, diantaranya seperti klan warna murni akan resmi dibubarkan. Dan untuk ketua klan warna murni yaitu ketua BY karena ia ingin mengambil alih Akademi Tianwu, maka hukuman yang tepat bagi ketua BY adalah pengusiran dan pencopotan jabatan dari Akademi Tianwu. 阶剑心换魂师资格，剥夺暴鬼、福贝、团四。 是来终结剑心换魂师资格。 Tapi sebelum itu ketua BY akan dipenjara selama 1 tahun terlebih dahulu. Sementara untuk anggota-anggota klan warna murni mereka akan dipenjara selama 1 bulan disertai dengan catatan dalam buku hitam. Ya intinya nama siswa yang masuk ke dalam buku hitam ini jika mereka melakukan kesalahan lagi maka mereka akan dikeluarkan dalam Akademi Tianwu. Kita beralih scene di dalam tempat direktur Akademi Tianwu. Di sini dapat terlihat Tuan Douyin sedang memberikan bola atau kunci untuk menemui naga Biling kepada direktur Akademi Tianwu. Tapi ketika direktur Akademi Tianwu melihat bola itu, ia merasakan ada kejanggalan kepada bola tersebut. Kita beralih sisi di depan rumah atau di depan kediaman Lin Chen. Yang tanpa sengaja ketika Lin Chen di sana ia bertemu dengan Robin. Alhasil Lin Chen pun langsung mengucapkan terima kasih kepada Robin atas bantuannya selama ini. 今天多谢你啊。不用。 Singkat cerita sampailah Lin Chen di dalam kamarnya, yang dimana ternyata kunci naga Bailing yang sebenarnya berada di tangan Lin Chen. Dan ia mendapatkan kunci itu dari pria misterius di scene sebelumnya. Awalnya dapat terdengar nih Lin Chen menolak untuk menerima bola tersebut, dikarenakan bola itu merupakan hak dari Akademi Tianwu. Tapi pria bertopeng di sini memaksa Lin Chen untuk menerimanya. Alhasil dengan terpaksa Lin Chen mengambil bola tersebut. Yang berhubungan juga Lin Chen kepo dengan kegunaan dari bola tersebut. 我不能要。你会改变主意的。哎，等等，喂！
Kita beralih scene, di sini dapat terlihat Robin sedang menemui Shinigami, yang dimana dapat terdengar Shinigami memberikan wanti-wanti kepada Robin. Yang isi dari wanti-wanti itu, Robin harus menyelamatkan Lince apapun yang terjadi, walau harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dikarenakan Lince merupakan satu-satunya kunci untuk kebangkitan kuil Mowu. Ya intinya keselamatan Lince itu di atas kepentingan pribadi ya cuy. 我的命比你我的加起来都重要。如果还搞不清楚状况，你就危险了。是。 Beralih scene kembali, di sini dapat terdengar Tuan Doin mengatakan bahwasannya kelas pada semester 1 ini telah usai. Dan untuk nilai ujian spiritualis peringkat rendah akan dilaksanakan sesegera mungkin. Yang dimana nilai itulah yang akan memutuskan siswa naik kelas atau tidak. Sementara itu untuk hari ini siswa hanya harus menunjukkan kinerja mereka selama semester ini kepada Tuan Doin saja. Di sini dapat terlihat hampir semua murid telah mahir mengendalikan spiritualis tingkat rendah. Tapi berketerbalikan dengan akal Lince, dapat terlihat nih Lince masih belum bisa mengendalikan kekuatan spiritualnya. Kini dapat terlihat Lince berhasil mengeluarkan kekuatan spiritualnya. Namun dikarenakan kekuatan spiritual itu terlalu besar, alhasil Lince pun tak tahan dan ia pun pingsan. Setelahnya karena ia telah berfrustasi dan tak percaya diri lagi, Lince pun berdiam diri di bawah pohon di dekat simulasi tersebut. Setelah proses simulasi tersebut selesai, dapat terdengar nih Guru Doin memberikan good news kepada para siswa. Dikarenakan Guru Doin telah melihat perkembangan para siswa dari yang hanya sampah menjadi orang yang luar biasa. 第一次考试，届时全体老师都会到场，如何展示自己，你们掂量着办。下课解散。哦，解散了，解散了，绝对稳了。才是呢。 Sementara itu dapat terdengar pula nih Tuan Doin memberikan motivasi kepada Lince bahwa Lince harus memperkuat tubuhnya terlebih dahulu agar ia dapat mengendalikan energi spiritual tersebut. 一定可以，我会亲自帮你去和院长说的。人类，你老师说的不错。哎，朱小狗，别发呆了，你身体不好，早点回去歇着吧，啊。 慢点啊，还行吗？这家伙到底怎么了？